Nah, Yonggap mengajak Yuri segera ke istana, gak sabar mengabari sang raja tentang dirinya yang sudah kembali. Yang menarik adalah kata-kata sang ibu. Seolah-olah tahu kalau putranya yang gokil kemarin bukanlah putranya. Berbeda dengan Yuri yang meskipun lega dengan kembalinya Yonggap, tapi ia juga gelisah karena gak menemukan Kang Chul. Bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Alhasil Yonggap pun minta maaf jujur terkait kebohongannya mengajak Yuri ke istana dulu. Namun Yuri gak peduli lagi soal itu. Toh ia memang harus mengalahkan iblis 8 kaki demi membebaskan arwah neneknya. Yonggap pun ingin menyentuhnya, namun Yuri menghindar, di mana Yonggap yang sadar dengan gelang itu jelas tahu kalau itu gelang yang diberikan Yuri kepada Kang Chul, sehingga ia pun mengembalikannya. Nah, di istana sikap Yonggap yang sopan membuat raja dan lainnya terheran-heran. Tapi setelah Yuri menjelaskan apa yang terjadi, mereka pun senang, utamanya sang raja. Minta maaf karena tugas yang diberikannya dulu. Yonggap hampir saja dibunuh. Namun ya, itu karena batu pelindung dan mereka mengira Yonggap merasa panas akibat ruhnya si Yonggap yang belum beradaptasi. Padahal mah itu akibat parasit yang ada di telinga, di mana lewat parasit itu Pongsan bisa mendengar pembicaraan mereka. Akhirnya ngerti alasan mengapa iblis 8 kaki gak bisa mendekati sang raja. Nah, Yonggap yang diperlihatkan update dari undang-undang pembebasan budak yang akan segera diterbitkan tentu sangat terharu karena aturan itu pasti akan membuat rakyat sejahtera, utamanya para budak yang derajatnya tuh disejajarkan dengan rakyat yang lain. Namun ya, itu mengingatkan sang raja dengan kata-kata Kang Chul kemarin, dan Yonggap yang sadar akan hal itu tentu cemburu. Begitupun dengan Kasim yang meskipun senang dengan kembalinya Yonggap, tapi ia rindu dengan ledekan si cacing kesasar itu. Nah, ketika Yonggap sibuk kerja, tiba-tiba telinganya berdengung, dan itu terjadi hingga malam. Karena gak tahan, ia pun menemui Pongsan yang menjelaskan kalau Yonggap gak akan bisa terus tinggal di tubuh itu, kecuali Yonggap menjalankan perintahnya, yaitu menuangkan ramuan tersebut di batu pelindung raja. Maka ia akan membantu Yonggap untuk kembali menjadi manusia. Namun ya, kesetiaannya kepada sang raja membuatnya gak bisa jadi pengkhianat. Beralih ke Yuri yang cerita kepada Gasup tentang Kang Chul yang hilang, membuat Gasup juga bingung karena setaunya Kang Chul gak mungkin meninggalkan Yuri begitu saja. Yang pasti itu membuat Yuri sangat takut jangan sampai Kang Chul mengalami kejadian yang sama seperti si Bibi. Karena itu ia pun berdoa sepanjang malam sambil mengingat semua kenangannya bersama Kang Chul. Dan ternyata itu berhasil. Kang Chul kembali ke tubuh Yonggap. Namun ya, rupanya Kang Chul gak sadarkan diri di tubuh Yonggap. Begitupun Yonggap yang gak mau memberikan tubuhnya, di mana Yuri yang melihatnya akhirnya ngerti dengan apa yang terjadi. Kang Chul dan Yonggap berdebat dalam satu tubuh. Lihat aja alisnya, kalau jingkrak dikit itu pasti si Kang Chul. Masalahnya Pongsan yang menyadari itu segera mengirim mantra biar Yonggap dapat mengambil alih tubuhnya, dan itu membuat Yuri bingung bagaimana menangani masalah tersebut. Namun tengah malamnya Yonggap terbangun kesakitan akibat telinganya berdengung. Ya, itu ulah Pongsan yang gak membiarkannya tidur nyenyak sebelum Yonggap setuju menjalankan perintahnya. Awalnya Yonggap masih menolak, tapi teringat dengan rasa cemburunya kalau orang-orang terdekatnya lebih suka kepada Kang Chul, ia pun akhirnya setuju. Padahal kan itu hanya pandangan pribadinya yang diprovokasi oleh si Pongsan. Paginya sang ibu sangat senang melihat Yonggap sudah ke istana. Namun ya, itu penglihatan masa depan di mana Yonggap ingin mengakali batu pelindung sang raja, membuat Yuri panik segera menyusul Yonggap. Nah, sesuai penglihatan Yuri, sang raja menaruh batu pelindungnya di meja karena ingin menulis tambahan aturan seperti saran Yonggap sebelumnya. Hal itu tentu membuat Yonggap dilema. Namun ya, Kang Chul langsung merebut sebagian tubuhnya, membuat ramuannya tumpah, dan Yonggap yang terbanting langsung tak sadarkan diri. Tapi karena itu parasit di telinganya pun terlepas bersamaan dengan arwah Yonggap. Gak berapa lama Kang Chul yang sadar segera mengejar arwahnya si Yonggap, di mana Yuri yang melihatnya juga mengejar.
Nah, di sudut istana, Yonggap pun berhenti, jujur atas rasa cemburu yang dialaminya terhadap Kang Chul. Tapi ia sadar kalau ingin kembali ke tubuhnya, ia juga harus menjelma menjadi monster yang mengkhianati sang raja. Namun, 틀렸다. 마지막 순간에 네 손을 잡아챈 건 내가 아니었다. ya, kesetiaan Yonggap lah yang menghalangi dirinya menjadi pengkhianat. Tapi meskipun begitu, Yonggap sadar kalau dirinya akan berkhianat jika terus bertahan, karena pasti iblis itu akan melakukan berbagai cara untuk memanfaatkannya. Jadi demi kebaikan semuanya dan agar dirinya nggak jadi roh jahat, Yonggap pun meminta Yuri untuk mengirim arwahnya ke akhirat. Membuat Yuri terdiam, berbeda dengan Pongsan yang jelas kesel. Tapi nggak masalah baginya, toh berkat Yonggap ia bisa tahu tentang batu pelindung itu. Malamnya, sang ibu yang melihat alis putranya naik sebelah tentu ngerti kalau itu bukan putranya. Alhasil, mereka pun menjelaskan semuanya sehingga sang ibu pun ikhlas melepas kepergian putranya ke akhirat. Tapi sebelum pergi, Yonggap akhirnya dapat menampakkan diri berterima kasih karena sang ibu telah memberinya kehidupan yang bahagia. Jadi ia berharap agar sang ibu gak bersedih lagi, minta maaf karena ia harus benar-benar meninggalkannya. Membuat semuanya sedih, termasuk sang raja yang meneteskan air mata setelah tahu kabar itu. Mendoakan Yonggap sekaligus berjanji akan menjalankan semua saran Yonggap atas undang-undang pembebasan budak. Dengan begitu, Yonggap pun dapat pergi dengan damai, meminta Kang Chul untuk menjaga ibunya dan Yuri. Di lain sisi, Pongsan meminta si Burbur untuk meracuni batu pelindung raja. Awalnya Burbur menolak, tapi melihat Pongsan menemui si Bejo, ia pun langsung setuju daripada posisi Perdana Menteri terlepas. Singkatnya, hari-hari di kerajaan pun berjalan damai. Sang raja kini dapat melihat putranya bertumbuh, begitupun dengan janin sang ratu yang tambah sehat. Sementara Yuri dan Kang Chul memutuskan pindah dari rumah itu karena nggak mau ibu Yonggap bersedih. Di mana Kang Chul memandangi rumah itu dengan sangat lama karena sudah menganggap ibu Yonggap seperti ibunya sendiri. Nah, setelah berjalan agak lama, mereka pun menemukan kosan murah yang tersisa, tapi hanya ada satu kamar. Jadinya mereka pun dengan malunya menjaga jarak. Lihat aja tuh si cacing mojok di sudut ruangan, padahal pengen. Melihat itu, Yuri tentu nggak tahan menggodanya. Kapan lagi dong melihat siluman legenda malu seperti itu? Namun, ya, digoda seperti itu, Kang Chul tentu merasa tertantang. Tapi sialnya, sang ibu malah datang mengajak mereka pulang. Nyesek sih, tapi mereka juga senang melihat sang ibu baik-baik saja. Setidaknya mereka dapat hidup sementara bersama sang ibu. Singkatnya, hari ritual pun tiba di mana semuanya bersiap, termasuk sang ratu. Tapi sebelum berangkat, raja memberikan batu pelindungnya kepada ratu, menjelaskan kalau ia akan minta maaf dengan tulus kepada Gumhui. Jadi ia nggak memerlukan batu pelindung itu lagi. Sementara Yuri menjahit tanda pengenal Gumhui di jubah khususnya. Teringat saat neneknya menyiapkan itu dulu, sambil menjelaskan tentang metode pemanggil dewa kematian sebagai cara terakhir mengirim roh jahat ke akhirat. Mengapa itu cara terakhir? Karena jika ada masalah, mantranya akan berbalik membunuh dukun yang melakukannya. Dan sekarang Yuri memutuskan melakukan itu sebagai cara terakhir, asalkan Kang Chul gak mengorbankan dirinya. Hal yang sama difikirkan Kang Chul yang gak mau Yuri mengorbankan diri, di mana Wati membawa cakra naga yang sudah berbunga. Dan Kang Chul langsung mengambil bunganya gitu aja, padahal kan Wati bela-belain berlari menemuinya. Tapi meskipun kecewa, Wati gak masalah karena ia melakukan semua itu karena cinta. Kang Chul sendiri bertanya-tanya apakah ini memang takdirnya yang menjadi alasan mengapa ia batal jadi dewa naga dan mengapa bunga cakra naga itu muncul di waktu yang tepat. Tapi ia nggak peduli lagi soal itu. Pokoknya ia akan melakukan apapun demi melindungi Yuri, di mana ia pun segera memakan bunga cakra naga tersebut. Nah, Gaso pun mulai memimpin ritualnya, di mana setelahnya Yuri pun menari sebagai pelengkap ritual. Namun, ya, iblisnya ada di sana, tapi mereka bingung karena wujudnya gak nampak sama sekali. Bahkan yang dipegang Yuri pun sampai terbakar. Padahal mah sejak tadi si iblis merasuki tubuh si Bejo. Dan tentu saja Kang Chul gak membiarkan itu.
Namun nyatanya si iblis yang semakin kuat menghempaskan si Kangcul, bahkan pengawal raja sekalipun. Masalahnya mereka nggak ada yang kepikiran kalau target si iblis kali ini bukanlah sang raja, tapi sang ratu. Membuat semuanya terdiam karena perut ratu yang mengandung sudah tertebas. Tapi mengapa bisa begitu? Bukannya sang ratu punya batu pelindung